Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Reni Fudo dan partner gua. Enda? Ya akhirnya tanpa terasa sudah bulan November dan kita akan membacakan setiap zodiak, peruntungannya, percintaannya, karirnya dan kawan-kawan untuk bulan November seperti apa. Oke. So, apa yang akan terjadi sisa 2 bulan ini di sepanjang tahun 2020? Ya, di November ini sekarang kita akan membacakan zodiak Virgo. Virgo November. Virgo Ya. November. Oke. Sekarang 3 kartu untuk karir. Karir dan keuangan. Dan 3 kartu untuk percintaan. Yup. Oke. Sini aku buka. Oh, the moon. The Moon, Queen of Cups, dan Four of Wands. Jadi Virgo, use your intuition. hahaha, gitu doang. Cuma dari itu aja. Yang Virgo ya, di bulan November ini secara karir gunakan disarankan untuk menggunakan intuisi dalam memilih berbagai keputusan bisnis, keputusan kerjaan, keputusan karir, apapun namanya, dengan memilih mana yang paling stabil, mana yang paling aman. Jadi tuh di November tuh Virgo tuh kayak ada semacam entah peluang baru atau mungkin peluang yang sudah ada tapi mulai ditawarkan lagi, baik bisnis maupun kerjaannya. Nah dari situ sangat dianjurkan kalaupun memilih, misalnya memilih kerja di mana atau memilih bisnis yang mana, gunakan intuisi Virgo ini di bulan November. Di antara berbagai pilihan itu mana yang paling aman? Yang paling jelas juga ya. Yang paling aman, paling jelas, dan jangan ambil yang beresiko dulu deh. Jangan ambil yang beresiko, jangan ambil yang ada naik turunnya kenceng, jangan ambil sesuatu yang volatile. Ambil yang paling aman dulu, dan itu dianjurin karena peluang itu nanti yang akan menghasilkan. Jadi untuk Virgo tuh kayak November itu ada kayak peluang, entah bagi yang sudah bekerja mungkin ada pindah ke divisi lain karena sudah cukup lama di sana, atau ada peluang untuk pindah tempat kerja, atau ada peluang untuk bisnis baru, ekspansi. Apapun itu, pertimbangan utama adalah gunakan intuisi, pilih yang paling aman yang mana. Itu sih. Oke. Baiklah, Virgo, use your intuition. Ya. Kemudian, sama berarti ini juga termasuk ketika yang paling aman ya, berarti juga termasuk sesuatu yang bukan musiman, bukan tren. Oh, oke. Jadi kayak misalnya Ada misalnya di bisnis tiba-tiba udahlah jualan yogurt, frozen yogurt aja dulu kan, itu kan musiman banget tuh, no. Atau misalnya ekspansi baru, udah jualan makanan ini aja, jualan makanan misalnya roti bakar dulu kan sempat ada tren juga tuh, no. Yang musiman atau boba atau cappuccino cincau, intinya. Cappuccino cincau. Ya, intinya gini, udah Yang musiman nggak? back to the basic. Ya, pilihlah sesuatu yang basic yang sudah terbukti jalan. Itulah. Yang nggak terkenal zaman ya. Oke. Kemudian untuk yang percintaan, The Sun, Oh, mau jadi pusat perhatian nih. 8 Pentacles, Queen of Swords. Simpel sih. Di yang Virgo ini soal percintaan bener pusat perhatian. Lagi banyak yang demen lah, baik yang single maupun yang sudah punya pasangan. Masalahnya Virgo lagi sibuk dengan kerjaan nih, jadi waktunya dia untuk pasangannya agak nggak ada, kurang terbatas lah. Oleh karena itu, pilihlah dengan cerdas, mau alokasikan waktunya kemana dan kemana. Jadi gini, bagi yang Virgo yang single, ini kan lagi banyak yang pengen nih sama Virgo nih, mulai banyak deketin nih, pusat perhatian lah. Tapi di saat yang bersamaan,
Ya bisa dikatakan Virgo mendapat perhatian di waktu yang kurang tepat. Karena ketika lagi dapat perhatian dia lagi sibuk banget. Itu dia masalahnya. Jadi saran untuk Virgo untuk yang single boleh menanggapi perhatian orang, tapi tolong pilih yang bener-bener yang memang kira-kira bisa dideketin yang mana. Mesti milih dan pinter-pinter milih sih. Misalnya kalau ada yang 5 orang yang ngedeketin si Virgo ini, mulai tebar pesona sama si Virgo di bulan November, mungkin karena kesibukan Virgo ya Virgo kudu milih dari awal cuma 2 yang ditanggepin. 2 aja udah banyak loh. Iya, soalnya waktunya nggak ada gitu loh. Waktunya kalau semuanya ditanggepin nih, waktu buat kerja tuh nggak ada, makin terbatas. Begitu sih. Dan biasanya mungkin ya kalau misalnya orang lagi ngejar, ngechatnya dari pagi sampai ke malam, melek mata sampai nah makanya mesti milih-milih gitu, soalnya kalau nggak ada waktu gitu loh, nggak ada waktu buat yang lain. Nah sementara kalau buat yang sudah punya pasangan, ini bisa dikatakan ini situasi lagi bagus dengan pasangan. Virgo dengan pasangannya lagi oke, lagi pada harmonisnya. Cuma nih kartu Eight of Pentacles ini kan kayak sama lagi sibuk juga sebenarnya, jadi kayak relasi juga lagi oke, kerjaan juga lagi hektik. Itu sebenarnya. Nah di sini sih kayak menunjukkan pinter-pinter bagi waktu aja. Kapan waktunya untuk ya buat sama pasangannya, kapan waktunya untuk kerjaan. Dan kalaupun memang tidak ada waktu atau waktunya lagi untuk dengan pasangan lagi terbatas banget, sangat disarankan untuk jujur aja. Misalnya bilang sorry, gua hari ini ada acara atau ada kerjaan begini dan begini. Mungkin kalau memang waktunya terbatas, jadinya waktunya terbatas banget, jadi sorry sebelumnya. Jadi kayak ngomong dulu di depan kalau memang waktunya lagi terbatas banget kan kerjaan sih. Jadi nggak dikira kamu menghindar. Iya, jadi biar nggak dikira menghindar, nggak dikira kemana-mana atau yang aneh-aneh. Ngomong aja secara jujur, somehow pasangan si Virgo ini akan mengerti kok. Ya memang namanya pasangan masih mengerti. Soalnya sebelum ini Virgo ini takutnya ketika dia ngomong jujur-jujuran, takutnya pasangannya nggak mengerti gitu. Selama ini begitu. Oh, kasihan. Jadi sekarang nih justru malah ternyata nih ketakutan yang nggak terbukti. Ternyata pas setelah diomongin sejujur mungkin, ternyata pasangannya ngerti kok. Gitu sih. Ya intinya ke pasangan kamu harus jujur. Terus juga kalau yang lagi single, kamu pintar-pintar pilih yang mau PDKT. And then buat pekerjaannya pakai intuisi kamu ya. Cari yang paling aman aja. Back to basic is okay. Iya. Jangan kemakan. Ambil yang beresiko tinggi lah. Iya, dan jangan kemakan tren. Iya. Gitu kali ya. Demikian untuk yang Virgo di bulan November. Ingat untuk like dan subscribe dan share. Bye. Okay, thank you.